Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesantunan berbahasa linguistik. Yang kedua, kesantunan berbahasa pragmatik. Yang pertama adalah kesantunan linguistik. Apa itu kesantunan linguistik? Jadi kesantunan linguistik adalah kesantunan yang dinilai dari segi bahasanya. Kesantunan linguistik ini memiliki 4 faktor penentu kesantunan. Yang pertama, satu adalah panjang pendeknya sebuah tuturan. Semakin panjang tuturan, semakin santun. Dan sebaliknya, semakin pendek tuturan maka semakin tidak santun. Contohnya, pinjam pensil, tentu akan berbeda dengan bolehkah saya pinjam pensil. Yang kedua adalah faktor urutan. Faktor urutan kalimat ini sangat mempengaruhi. Jika kalimat perintah diletakkan di awal, maka akan terkesan tidak santun. Tapi jika kalimat perintah diletakkan di akhir, maka akan terdengar santun. Kita ambil contoh dari kalimat perintah yang diletakkan di awal. Segera buang sampah ini karena hari ini kita akan melakukan rapat. Tentu akan berbeda dengan kata atau kalimat perintah jika diletakkan di akhir. Contohnya, hari ini kita akan mengadakan rapat, segera buang sampah. Tentu dengan urutan demikian akan terdengar lebih santun. Yang ketiga adalah intonasi dan isyarat-isyarat kinesik. Apa itu? Tentu saja saat ini kita berbicara atau bertutur kata, intonasi sangat mempengaruhi kesantunan kita. Tinggi atau rendahnya intonasi kita, menekan atau tidaknya intonasi kita sangatlah mempengaruhi. Kemudian ada disebutkan tadi isyarat kinesik. Apa itu? Isyarat kinesik adalah mimik wajah kita, bahasa tubuh kita, kemudian ekspresi kita. Itu juga sangatlah menentukan kesantunan kita dalam berbicara. Yang keempat adalah pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Contohnya, minta tolong, mohon maaf, bolehkah, dan lain-lain. Yang kedua adalah kesantunan pragmatik. Ditinjau atau dinilai dari maknanya, makna dari sebuah tuturan, kita akan membahas kesantunan pragmatik kalimat perintah. Kesantunan pragmatik kalimat perintah ini dituturkan melalui kalimat pernyataan atau pertanyaan. Jadi sebenarnya isinya itu kita akan memerintah kepada orang lain, tetapi kita kemas secara secantik mungkin menggunakan kalimat deskripsi atau pernyataan. Dan kalimat pertanyaan akan disebutkan juga dengan interrogatif. Contohnya, papan tulis ini kotor sekali. Di mana saya akan menulis? Itu adalah kalimat saya sebagai mahasiswa ketika mendengar dosen berkata seperti itu, tentu saja secara tidak langsung saya akan melakukan sebuah tindakan,
yaitu menghapus papan tulis tersebut. Artinya dosen berhasil memerintah secara tidak langsung, yang mana dikemas dengan kalimat deskriptif atau kalimat pernyataan. Contoh pertanyaan, papan tulis ini kotor sekali, siapa piket hari ini? Mendengar pertanyaan seperti itu, tentu sebagai mahasiswa akan segera menghapus papan tulis tersebut. Meskipun hanya dikemas dengan kalimat pertanyaan, perlu kita ketahui bahwasanya kesantunan pragmatik ini ada maksim-maksimnya. Nah, apa saja? Nah, yang pertama itu ada maksim kerendahan hati. Semakin kita rendah hati, semakin santunlah kita. Contohnya, silahkan mampir ke gubuk kami yang sederhana ini. Semakin kalian rendah hati, maka semakin santunlah tutur bahasa kalian. Yang kedua adalah maksim pujian. Semakin kita memuji orang, tidak memuji diri kita sendiri, maka semakin santunlah tutur kata kita. Selain itu ada juga maksim simpatik, ada maksim kearifan, dan yang lain-lain. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah gagasan, pesan, dan informasi. Adapun medianya adalah bisa melalui media tulisan, bisa melalui media lisan. Bahasa juga memiliki peran yang sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang dikatakan santun atau tidaknya itu bisa dinilai dari bahasanya atau tutur katanya, meliputi nada dan makna yang disampaikan. Perlu kita ketahui bahwasanya ada 4 aspek keterampilan berbahasa. Pertama yaitu menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga menulis, serta yang keempat adalah membaca. Yang pertama adalah menyimak. Menyimak ini adalah kegiatan yang paling mendasar, dan menyimak tentunya berbeda dengan mendengarkan. Mengapa? Karena mendengarkan belum tentu menyimak. Setiap orang pasti melakukan kegiatan menyimak ini, mulai dari menyimak bahasa, menyimak berita, menyimak cerita, dan berbagai macam informasi lainnya, baik itu melalui media YouTube, Facebook, televisi, radio, dan lain-lain. Yang kedua adalah keterampilan berbicara. Berbicara ini pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara terampil hanya mampu dilakukan dengan orang-orang tertentu saja. Pada umumnya berbicara itu sendiri secara umum diartikan adalah suatu penyampaian maksud, ide, dan pemikiran serta isi hati. Yang ketiga adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini dilakukan dengan berbagai tujuan. Ada yang hanya untuk mengekspresikan, ada juga untuk menyampaikan informasi kepada si pembaca, ada juga untuk mempersuasi atau mengajak para pembaca, dan ada juga untuk menghasilkan sebuah karya. Yang keempat adalah keterampilan membaca. Melalui keterampilan membaca ini, pembaca akan mendapatkan sebuah informasi dari penulis. Pembaca ini memiliki beberapa tujuan. Ada yang hanya sebagai hiburan semata, ada yang hanya mengisi waktu luang kosong saja, dan ada yang untuk mendapatkan informasi yang memang dia butuhkan.
bisa membaca dengan terampil. Membaca itu berbeda, nanti kita akan kupas di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.